Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu game adventure game, yaitu berupa board game yang bisa dimainkan untuk 2 sampai 6 player. Di sini konfigurasi 2 sampai 4 player itu bisa mengubah nama mereka sesuai yang diinginkan. Misalnya di sini Aska, dan juga bisa memilih image untuk player tersebut. Di sini saya contohkan itu image eh, avatar yang telah saya punya sebelumnya. Itu di sini. Lalu untuk layer 2 dia nggak pakai image juga bisa. Di situ ditampilkan kalau Aska ada image-nya dan juga yang layer 2 nggak ada image-nya. Nah, di di fitur ini kalau player 2 itu main ulang, dia bakal nampilin skor dan poinnya yang dia punya sebelumnya. Mulai dari yang pertama, fitur basic dari game ini itu dia punya node yang presisi di tempat-tempat yang telah kami tentukan sebelumnya. Di sini itu pengimplementasian di kodenya itu menggunakan koordinat. Seperti contohnya di sini ada node coordinates dibentuk di sebuah array. Isinya banyak ini. Nah, lalu yang kedua itu ada fitur tangga bilangan prima. Jadi kalau player ini roll dice terus dia masuk ke uh, nodes yang prima, dia itu bakal mempunyai otoritas untuk naik ke menggunakan ladder. Jadi kalau dia melewati node ladder, dia bakal naik ke atas gitu. Implementasinya itu ada di roll dice with donation. Itu di bawah sini di bagian Sprite. is prime parameter. Nah, di sini kalau dia menggunakan prime power dia bisa naik ke tangga sebelumnya. Jadi dia jadi eligible untuk ke ladder selanjutnya. Terus ada fitur lagi dari program kami itu yaitu uh, generasi random ladder ya. Jadi generation laddernya itu random, bisa menggunakan random link. Random link yaitu kalau uh, kita generate random dalam start game awal itu langsung random ada di node-node tertentu, dan juga ada penentuan khusus dari tangga randomnya di mana dia nggak bisa di titik poin yang sama ataupun titik titik start awal yang sama ataupun titik akhir yang sama, yaitu menggunakan set. Nah, ini di bagian generate random link di sini itu dia menggunakan set, jadi dia nggak bakal sama tempatnya, jadi nggak bakal overlapnya itu nggak, titiknya nggak overlap. Terus eh, ya nanti dibandingin juga kalau itu sama atau enggak. Lalu ada fitur lagi, fitur boss encounter menggunakan timer. Jadi di sini ada fitur timer dan encounter. Di boss encounter itu ada fitur timer. Nah, ini ada metode boss encounternya sendiri di sini. Terus nanti timernya juga sama. Timer countdown. Nah, akan di countdown. Makasih Pak. Countdown. Nah, di countdown ini ada timernya untuk boss tadi. Lalu fitur selanjutnya yang merupakan fitur inti dari kode kita itu yaitu stack movement history. Jadi kita menggunakan stack untuk tracking movement dia yang sebelumnya. Nah, di sini ada stacknya, terus ada movementnya yang selanjutnya dia kalau dia maju ke depan dia bakal di push positionnya untuk masuk ke stack. Lalu kalau dia mundur ke belakang dapat kartu merah, dia bakal ke position sehingga dia mundur sesuai posisinya yang sebelumnya ada di stack. Selanjutnya fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya adalah adanya sistem dadu dua arah ya. Jadi saat kita meroll dice itu ada dua kemungkinan, yaitu antara player kita itu maju atau player kita itu untuk mundur. Nah, eh, chance untuk mundur atau maju ini sebesar 75% untuk player maju dan 25% untuk player itu mendapat pergerakan mundur. Nah, eh, kalau secara visual sih itu akan ditandai dengan itu ya, warna di kotak dice itu. Kalau di situ warna merah itu akan mundur, mundur, dan kalau itu warna hijau itu akan menandakan kalau pergerakan itu maju. Nah, selanjutnya itu kita ada sistem eh, poin ya. Sistem poin di setiap node. Nah, ini itu akan mengenerate poin di setiap node itu antara 1 sampai 10. Nah, dan itu sifatnya itu random ya setiap kita start game ya. Jadi untuk game yang berbeda itu kita bisa mendapatkan poin di setiap node tersebut itu beda-beda. Itu ditandai dengan baris itu ya, tile points itu. Dan untuk fitur selanjutnya itu ada di angka istimewa di angka 5, yaitu adanya kita bisa mendapatkan bintang atau stars. Namun bintang tersebut itu kalau misal sudah diambil oleh player lain di satu game tersebut ya, itu akan tidak bisa diambil lagi oleh kita. Itu ada di bagian kode stars claim atau iya itu di. Nah, itu jadi kalau misal saya sudah mengambil di match tersebut sudah mengambil bintang di angka 5. Nah, selanjutnya adalah giliran Aska. Aska berhenti di node 5, itu tidak bisa mengambilnya lagi karena sudah saya ambil. Jadi hanya ada satu di node tersebut di dalam satu game. Nah, selain itu untuk angka 5 ini memiliki special abilities lagi ya, yaitu buat untuk kita kalau misal di roll dice sebelumnya itu kita berhenti di angka 5, kita akan bisa langsung bermain ulang. Jadi kita bisa langsung roll dice secara berurutan ya. Itu setiap kita berhenti di angka 5, angka kelipatan 5. Ya, di extra turn. Nah, untuk selanjutnya adalah adanya bagian animasi timer based movement. Ya, ini itu adalah lebih ke animasi saat kita berjalan ya, yaitu adanya play sound move.wav dari file kita. Mungkin bisa dicoba Aska kalau misal kita berjalan itu akan menghasilkan suara ya seperti itu. Dan path yang kita ambil, yang kita kunjungi saat kita bergerak itu akan ada highlight seperti itu. Mungkin ini adalah fitur leaderboard atau scoreboard. Nah, itu memanfaatkan map, score map, di mana ini akan tersimpan history player sebelumnya yang pernah bermain di game ini sampai selesai. Itu namanya akan tersimpan dengan skor ataupun stars yang dia miliki. Dan kalau misal pemain tersebut bermain lagi, itu akan menambah skor dari history dia untuk diadu di leaderboard seperti itu ya. Bisa dilihat kodenya ada di bagian itu, di save scores itu memanfaatkan struktur data map ya. Bisa dilanjut Aska? Ya, mungkin ada fitur yang basic dari ini yaitu giliran. Jadi untuk giliran kita menggunakan queue, di mana di sini itu yaitu mengatur dari giliran tiap player, yaitu player queue ini. Dia ada di tempat banyak, jadi
untuk mengatur tiap gilirannya untuk bergantian untuk view call, terus dia lanjut ke player selanjutnya. Itu untuk fitur basic yang terakhir yang bisa kami jelaskan. Terus ada juga fitur tambahan tadi terakhir, ada avatar. Iya. Jadi di bagian avatar itu dia nambahin gambar. Nah, Dan kita untuk juga bisa custom di tengah-tengah game ya itu ya. Jadi kita bisa edit ya avatar itu ya. bisa edit avatar di sini. Kalau bisa sebelum player Aska diganti lagi avatarnya juga bisa. Seperti yang tadi Ya. kalau diedit nanti disesuaikan lagi. Nah, mungkin Mungkin eh, bisa dijelasin ini ya Ska. Mungkin boleh. saya mau jelasin bagian bossing ya. Sistem bossing sistem. Oke, Ya, boleh. di mana Nah, di beberapa poin kan kita ada elemen boss itu seperti di angka 8, terus di angka 55 ya itu ya. Nah, itu seperti itu eh, sistem bossing kita itu yaitu dengan adanya beberapa soal matematika kan ya. Nah, nah, itu kalau misal kita benar atau menjawab dengan benar, itu kita akan mendapat beberapa reward seperti beberapa poin, beberapa stars. ini Namun kalau kita kalah, eh, ini kita kita bakal akan mendapatkan berkurang. punishment, yaitu pengurangan poin dan juga stars. Nah, Nah, di sistem bossing kita ini juga ada timer juga ya, yaitu nah benar ada timer sebanyak 10 10 tadi. detik. Tadi udah kita jelasin juga. Ya, Terus ada ini pemilihan case-nya jadi bakal diacak ya, soalnya. Di sini ada soal bertambahan, berkalian dan lain-lain ini. ya, Terus bisa diedit juga lokasi bosnya di sini. Terus reward ataupun punishment-nya. punishment. Mungkin Ya, kalau selanjutnya mungkin kita bisa jelasin kalau kita itu ada eh, empat ya, empat sound. Yang ya, pertama itu ada background yang dari tadi kita dengar itu tadi back sound. Ada konfeti. Nah, konfeti itu muncul kalau game itu berakhir. Nah, game itu berakhir itu kalau pemain yang belum finish itu sisa satu. Jadi kalau misal kita ada 5 player, eh, kalau 4 player sudah finish, itu baru akan game itu berakhir. Kemudian ada crash spin, itu kalau kita menekan roll dice, bisa dicoba Ska? Ya, ya. seperti itu. Dan juga move.wav itu kalau kita bergerak. Eh, Mungkin bisa dijelasin kalau selanjutnya ini Aska mengenai visualnya ada apa saja UI-nya atau UX-nya. Bagian visual kita. Di sini kan ada marker, marker tiap node-nya. Ya, Terus ada background map, di mana implementasinya tadi kalau kita naruh node-nya biar presisi itu pakai koordinat. koordinat. Yes. Terus ada juga boss encounter di sini ada logo boss. Terus tiap kelipatan 5 itu bakal ditandai dengan warna kuning. Terus tiap bilangan prima bakal ditandai dengan warna biru. Biru hijau, sorry. Terus yang node biasa dia bakal ditandain oleh warna uh, Warna coklat ya, ini coklat coklat ya. 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 Terus kalau hanya bos saja dia bakal ditandain dengan warna merah. Iya. Lalu finishnya warna oranye. Tuh. Dan di setiap kita bergerak itu ada path highlighting juga ya, yang Nah, tadi sempat dijelaskan. nah, ini kalau kalau kita bergerak itu bakal berwarna tersebut itu bakal berwarna Iya, sekitarnya itu kuning kayak kuning sekitarnya, emas gitu itu ya. semacam kaca kuning. Oke, mungkin eh, sekian Sekian. dari kami itu fitur-fitur yang ada Ada di di program kami. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.